Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kita bakal ngebahas video dari Histopel yang berjudul Amerika hancurkan 90% Korea Utara. Inilah akar kebencian Korea Utara kepada Amerika. Dan alasan sampai sekarang kenapa Korea Utara sangat membenci Amerika. Yuk kita langsung reaction videonya. Bayangkan, sebuah negara kecil baru saja menghirup udara kemerdekaan, terjepit di antara cengkeraman kekuatan-kekuatan dunia, belum sempat membangun mimpi, belum sempat menata masa depan. Namun hanya dalam 3 tahun, lebih dari 2 juta nyawa melayang. Mereka dibom, dibakar, dihancurkan dari udara tanpa ampun. Amerika Serikat sang dikdaya menjatuhkan lebih banyak bom ke Korea Utara daripada seluruh bom yang mereka jatuhkan di medan perang Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Pyongyang berubah menjadi gurun api. Kota-kota menghilang dari peta, sekolah, rumah sakit, sawah hingga bendungan, semuanya di bumi hanguskan tanpa sisa. Langit dipenuhi asap, tanah dipenuhi mayat, dan hari ini dengan angkuhnya dunia menyebut Korea Utara sebagai negara gila. Namun, pernahkah kita bertanya, kenapa mereka begitu membenci Amerika? Kenapa mereka rela mati demi negaranya? Kenapa mereka membangun senjata nuklir meski dibenci seluruh dunia? Jawabannya tidak akan Anda temukan dalam propaganda. Jawabannya hanya ada dalam sejarah. Sejarah yang sengaja dilenyapkan dari buku-buku sekolah kita. Sejarah yang tak pernah disampaikan oleh media barat. Dan inilah bagian paling kelam dari sejarah Korea Utara. Sebuah kisah yang jarang sekali dibicarakan. Bagian yang akan membuat kita paham, Korea Utara bukan gila. Mereka hanya tidak lupa siapa yang pernah membakar rumah mereka habis-habisan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, semenanjung Korea seharusnya meraih kemerdekaan dan tetap utuh. Tapi kenyataannya, Korea tidak dibebaskan, melainkan dibelah. Tanpa persetujuan rakyat Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet secara sepihak membelah negeri itu, tepat di garis paralel ke-38. Di utara, Soviet mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Di selatan, Amerika membentuk Republik Korea dipimpin oleh Syngman Rhee, seorang eksil anti-komunis yang tinggal di Amerika Serikat selama 40 tahun. Ini bukan kompromi. Ini adalah perampasan kedaulatan yang dilakukan secara diam-diam. Korea dijadikan papan catur dalam permainan besar bernama Perang Dingin, dan rakyat Korea hanyalah pion yang dipaksa untuk tunduk. Kedua Korea memproklamasikan diri sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh semenanjung. Namun ketegangan makin memanas ketika Syngman Rhee dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merebut kembali utara dan membersihkan Korea dari komunisme. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, pasukan Korea Utara menyeberang ke selatan. Versi barat menyebut ini sebagai invasi. Tapi bagi pihak utara, ini adalah usaha untuk merebut kembali tanah air yang telah dibelah secara ilegal. Amerika Serikat merespons dalam hitungan hari. Presiden Harry Truman langsung mengirim pasukan tanpa persetujuan Kongres. Dan dengan santainya ia menyatakan ini bukan perang, ini hanya aksi polisi. Tapi aksi polisi itu melibatkan 1,8 juta tentara Amerika dan mengubah seluruh Korea Utara menjadi ladang pembantaian. Amerika Serikat bahkan membawa 15 negara lain di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah koalisi militer yang tak lebih dari legitimasi palsu. Faktanya, Uni Soviet saat itu sedang memboikot sidang Dewan Keamanan PBB ketika keputusan perang diambil. Artinya tidak ada veto, tidak ada penyeimbang, dan PBB disulap menjadi stempel legal untuk perang Amerika. Jangan pernah keliru menganggap ini sebagai perang, saudara. Ini bukan sekadar konflik internal. Ini adalah eksperimen global.
bagaimana Amerika dan sekutunya menguji senjata, strategi, dan dominasi dengan Korea dijadikan kelinci percobaan. Bagi rakyat Korea, ini bukan soal komunisme atau kapitalisme. Ini adalah tentang mempertahankan satu bangsa yang dipecah belah oleh kekuatan asing. Dan dalam perjuangan itu, mereka dibayar dengan darah. Tahun 1950, Amerika datang ke semenanjung Korea bukan hanya dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka datang membawa ambisi imperialisme baru untuk membakar habis komunisme dari seluruh Asia. Dan Korea Utara, negeri kecil yang baru merdeka, dijadikan kelinci percobaan. Di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Amerika memulai apa yang oleh militer mereka sebut sebagai strategi pembumi hangusan. Namun kenyataannya ini jauh lebih sadis daripada sekadar strategi militer. Selama 3 tahun, langit Korea Utara tak pernah benar-benar gelap. Pesawat-pesawat pengebom Amerika silih berganti membanjiri kota demi kota dengan hujan bom. Jumlahnya mencengangkan. Lebih dari 635.000 ton bom konvensional dijatuhkan ke tanah kecil itu, termasuk 32.000 ton bom napalm. Senjata kimia yang membakar kulit manusia hingga ke tulang. Angka ini bukan spekulasi kosong, ini adalah data resmi dari US Air Force sendiri. Jumlahnya bahkan melampaui total bom yang dijatuhkan Amerika di seluruh kawasan Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Dan yang lebih mencengangkan, sasaran mereka bukan hanya instalasi militer. Pyongyang, ibu kota Korea Utara, dibombardir hingga nyaris tak menyisakan satu bangunan pun berdiri tegak. Kota-kota seperti Wonsan, Hamhung, Hungnam, hingga desa-desa kecil di perbukitan semuanya berubah menjadi tumpukan debu dan bara. Jenderal Curtis LeMay, arsitek pemboman massal ini, tanpa rasa bersalah sedikit pun pernah berkata, "We bombed them back to the Stone Age. We killed off 20% of the population." 20%. Itu setara dengan 2 hingga 3 juta nyawa, dan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil tak bersenjata. Namun, kehancuran fisik bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Ketika target militer dan kota-kota telah hancur, Amerika mulai membidik yang lebih dalam. Bendungan, irigasi, ladang pertanian, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah. Tujuannya jelas, membunuh daya hidup sebuah bangsa. Musim panen dibakar, persediaan air diracun, anak-anak sekolah dibom. Ini bukan sekadar perang, ini adalah pesan paling brutal. Jangan pernah menentang kehendak Amerika. Jadi, ketika dunia hari ini bertanya, kenapa Korea Utara begitu membenci Amerika? Kenapa mereka mati-matian membangun senjata nuklir? Dan kenapa mereka menyebut Amerika Serikat sebagai iblis global? Jawabannya bukan karena propaganda, tapi karena mereka pernah dibakar hidup-hidup oleh negara yang hari ini mengklaim diri sebagai pembela hak asasi manusia. Sebuah ironi yang pahit, bukan? Pemboman besar-besaran di Korea Utara bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah eksperimen brutal untuk menguji seberapa jauh Amerika bisa menghancurkan sebuah bangsa. Bukan hanya tentaranya, tapi juga rakyatnya, airnya, makanannya, bahkan harapan mereka untuk hidup. Saat target-target militer telah luluh lantak, Amerika Serikat mulai mengarahkan senjatanya ke jantung kehidupan rakyat sipil. Dalam laporan militer mereka sendiri, tercatat bahwa pasukan udara Amerika Serikat secara sistematis menghancurkan bendungan-bendungan besar seperti Toksan dan Pyongyang yang selama ini menyuplai air irigasi bagi jutaan warga. Hasilnya, ribuan hektar lahan pertanian terendam banjir. Panen gagal total, dan bencana kelaparan meluas di seluruh negeri. William Polk, peneliti senior dari University of Chicago dan mantan penasihat Gedung Putih, pernah menulis sebuah kalimat yang mengguncang nurani. Rakyat Korea Utara, katanya, mati bukan hanya karena bom, tapi karena kelaparan dan penyakit yang sengaja ditimbulkan. Yang lebih mengerikan lagi, senjata kimia napalm dijatuhkan bukan hanya ke area tempur, tapi juga ke desa-desa, sekolah, bahkan rumah sakit. Napalm bukan bom biasa. Saat meledak, cairan apinya menempel di kulit dan terus membakar, bahkan di dalam air. Anak-anak terbakar hidup-hidup. Wanita-wanita tua ditemukan dengan luka bakar menyeluruh. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka.
Foto-foto korban napalm ini yang sangat mirip dengan korban Holocaust tidak pernah muncul di media Amerika. Seorang pilot Amerika Serikat bahkan bersaksi dalam dokumen arsip National Archives. Kami diberi izin menjatuhkan napalm ke setiap target di utara garis 38, bahkan jika itu hanya sebuah rumah jerami atau sekolah. Kejahatan perang ini tidak dilakukan secara diam-diam. Jenderal O.P. Smith, Komandan Divisi Marinir Amerika Serikat, bahkan dengan bangga menyebut strategi ini sebagai pembelajaran bagi dunia bahwa perlawanan terhadap Amerika hanya akan berakhir dengan kemusnahan. Bayangkan, ini terjadi di era 1950-an ketika dunia baru saja melewati tragedi Perang Dunia Kedua dan menyepakati Konvensi Jenewa. Tapi di Korea, Amerika Serikat menunjukkan wajah aslinya, bukan pelindung HAM, melainkan pelanggar HAM terbesar yang membungkus kebrutalan dengan jargon kebebasan. Dan inilah luka yang tak pernah sembuh bagi rakyat Korea Utara. Mereka tidak melupakan bahwa pada tahun-tahun itulah sekolah mereka berubah menjadi bara, sawah mereka berubah menjadi rawa lumpur penuh bangkai, dan anak-anak mereka berubah menjadi abu. Ini bukan sekadar trauma, ini adalah dendam historis yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dunia barat tidak pernah mau mengakuinya. Tahun 1950, ketika pasukan Amerika dan sekutunya hampir merebut seluruh wilayah Korea Utara, hanya tinggal beberapa mil lagi dari Sungai Yalu, perbatasan langsung dengan Cina, dunia hampir saja menyaksikan berakhirnya negara Korea Utara. Namun takdir berkata lain, sebuah manuver senyap mengubah segalanya dan menorehkan babak baru dalam sejarah Asia Timur yang tak akan terlupakan. Cina, yang baru saja berdiri sebagai negara komunis di bawah pimpinan Mao Zedong, melihat langkah Amerika bukan sebagai misi kemanusiaan, tapi sebagai ancaman langsung ke jantung revolusi mereka. Jika Korea Utara tumbang, maka Cina adalah sasaran berikutnya. Mao tak mau menunggu, ia memutuskan untuk bertindak. Pada bulan Oktober tahun 1950, secara diam-diam, lebih dari 2 juta tentara sukarelawan Cina mulai menyusup ke Korea Utara. Operasi ini dikenal sebagai Chinese People's Volunteer Army. Ini adalah intervensi militer penuh yang dikomando langsung oleh para jenderal terbaik Cina. Mereka datang bukan untuk bernegosiasi, mereka datang untuk membendung ambisi Amerika. Dingin, terorganisir, dan brutal. Pasukan Cina menyerang pasukan Amerika Serikat di musim dingin yang membekukan. Dalam pertempuran Chosin Reservoir, pasukan elit marinir Amerika dikepung dan nyaris dihancurkan habis. Meskipun Amerika unggul dalam teknologi dan dominasi udara, jumlah pasukan Cina yang tak terhitung serta tekad mereka yang membara berhasil memukul mundur kekuatan Barat. Akibatnya garis pertempuran bergeser kembali ke tengah, mendekati garis 38 derajat, titik awal di mana Korea terbagi dua. Perang yang tadinya hampir dimenangkan Amerika Serikat kini berubah menjadi perang buntu. Tahun 1953, gencatan senjata akhirnya ditandatangani di Panmunjom. Tapi perlu diingat, yang mereka tandatangani bukan perjanjian damai, melainkan hanya gencatan senjata. Artinya, secara hukum internasional, Amerika Serikat dan Korea Utara masih berada dalam status perang hingga hari ini. Inilah alasan sesungguhnya kenapa Korea Utara terus membangun kekuatan militer. Inilah sebab kenapa mereka mengembangkan senjata nuklir. Dan inilah dasar kenapa mereka melihat Amerika bukan sebagai mitra perdamaian, melainkan penjagal yang hanya berhenti karena dihentikan paksa oleh Cina. Di mata rakyat Korea Utara, Cina bukan sekadar sekutu biasa. Mereka adalah penyelamat, pelindung, dan satu-satunya tembok yang pernah mampu menghadang kekuatan Barat. Sejak saat itu, hubungan Pyongyang dan Beijing berubah menjadi perisai yang tak terpisahkan, banteng bersama, melawan apa yang mereka sebut sebagai imperialisme Amerika. Di Korea Utara, dendam bukan sekadar perasaan. Ia adalah kurikulum pendidikan. Ia adalah identitas nasional. Ia adalah warisan turun-temurun yang ditanamkan sejak seorang anak pertama kali belajar membaca hingga ia tumbuh menjadi tentara. Di museum-museum perang Korea Utara, pengunjung akan disambut oleh patung anak kecil. Tubuhnya hangus terbakar.
Dinding-dinding dipenuhi foto asli korban sipil, dan di balik kaca tersimpan potongan bom Amerika yang ditemukan di reruntuhan desa. Ini bukan fiksi, ini adalah jejak kekejaman yang terdokumentasi. Bahkan sebagian diakui sendiri oleh arsip militer Amerika Serikat. Generasi demi generasi tumbuh dengan memori ini. Mereka tidak diajarkan tentang perdamaian dunia seperti narasi barat. Mereka diajarkan bahwa dunia tidak akan pernah memberi mereka keadilan, kecuali mereka merebutnya sendiri. Dan musuh utamanya jelas, Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa warga Korea Utara rela mati. Mereka tidak pernah mau bertanya, apa yang membuat rakyat sebuah negara sampai rela bersenjata lengkap seolah siap tempur habis-habisan? Jawabannya bukan kegilaan, tapi ingatan. Ingatan tentang neraka yang pernah dijatuhkan dari langit dengan bendera Amerika di lambung pesawatnya. Selama puluhan tahun, media barat tak pernah lelah menertawakan Korea Utara. Mereka gemar mengolok-olok gaya rambut Kim Jong-un, mengejek parade militer yang dianggap ketinggalan zaman, atau mencibir rakyatnya yang disebut hidup dalam cengkeraman cuci otak. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan krusial yang selalu mereka hindari. Mengapa negara kecil ini begitu membenci Amerika Serikat? Jawabannya sederhana. Karena jika mereka berani membicarakannya, maka narasi yang selama ini mereka bangun akan runtuh. Dunia akan tahu bahwa yang memulai kebiadaban bukanlah Korea Utara, melainkan negara yang selalu mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi. Dunia akan mengetahui fakta pahit ini. Selama 3 tahun penuh, Amerika Serikat menghujani negeri kecil ini dengan bom, dalam jumlah yang bahkan melampaui total bom yang mereka jatuhkan di Jepang dan Jerman. Amerika Serikat tak ingin generasi muda tahu bahwa mereka pernah membantai 2 juta warga sipil. Mereka tak ingin dunia tahu bahwa mereka dengan sengaja menargetkan bendungan dan sawah hanya untuk menciptakan kelaparan massal di Korea Utara. Mereka tak ingin rakyat barat mempertanyakan satu hal krusial. Jika Korea Utara sekarang dianggap gila, siapa yang membuat mereka menjadi seperti itu? Dan bukan hanya media, buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah barat pun ikut andil dalam menyembunyikan babak kelam ini. Mereka menulis bahwa Amerika Serikat membantu Korea Selatan dari invasi komunis. Namun tak ada satu kalimat pun tentang Pyongyang yang dibombardir, hingga tak menyisakan satu gedung pun berdiri. Tak ada gambar tentang anak-anak yang tubuhnya melepuh akibat napalm buatan Amerika Serikat. Yang tertulis hanyalah satu narasi heroik, tentara Amerika Serikat datang sebagai penyelamat dunia. Itulah sebabnya, setiap kali Korea Utara menembakkan rudal atau melakukan uji coba nuklir, media barat langsung berteriak. Mereka menyebutnya sebagai provokasi. Tapi tak ada yang pernah bertanya, apa yang sebenarnya mendorong Korea Utara membangun senjata pemusnah massal? Jawabannya sederhana, mereka memilih untuk pura-pura lupa akan sejarahnya. Dan inilah alasan mengapa dunia hari ini begitu mudah memihak satu sisi, karena sejarah telah dimutilasi. Luka mendalam yang dialami Korea Utara sengaja dihapus dari ingatan kolektif dunia. Barat menyusun cerita di mana mereka selalu jadi pahlawan, tak peduli berapa juta nyawa harus dikorbankan demi membuat kisah itu terlihat meyakinkan. Bayangkan jika itu terjadi di tanah kita. Rumah-rumah dibakar, anak-anak hangus oleh napalm, kota-kota dihancurkan hingga rata dengan tanah, dan para pelakunya dengan enteng menyebut diri mereka sebagai pembela perdamaian. Lalu bayangkan, setelah semua itu terjadi, mereka justru mencap kita gila hanya karena kita tak mau melupakan luka itu. Inilah kenyataan pahit yang dialami Korea Utara. Mereka bukan haus perang, mereka hanya tak pernah lupa siapa yang membakar rumah mereka pertama kali. Oke guys, itu reaksi gue sama video Histopel. Jujur, klaimnya ekstrim, tapi memang cerita sejarah selalu penuh drama dan trauma. Kalau kalian punya sumber yang solid soal presentasinya, kasih share di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya.